Mobil tuh ada panoramik, ada sunroofnya tuh. Kalau butuh cahaya tinggal di geser gini doang. Tuh, cahayanya langsung beda banget kan? Teman-teman lihat deh, bener nggak? Cahayanya langsung beda banget. Terus juga bikin kabin tuh berasa lebih luas ya, lebih luas, lebih lapang. Atau kalau misalkan butuh views lainnya, ya kan GoPro-nya ini bisa ditempel di kaca sini, menarik. Ini sebenarnya tuh saya pinjem sama Sandra. Ini mobil pribadi ya, San ya? Iya kan, tuh mobil pribadi loh, ya kan? Iya. Karena Sandra ini dedikasinya cukup serius juga kayak saya. Dulu pada saat saya kerja di Toyota, saya sampai beli mobil itu demi apa ya? Demi biar merasakan experience yang secara langsung ya, San ya? Atau kenapa, San? Kenapa kamu pilih kereta dan kenapa pilih yang tipe Prime? Kenapa nggak sih Stargazer? Karena ini kan dipakai sehari-hari nih, dan bukan mobil keluarga juga nih buat orang di mana aja ke Semarang. Jadi aku pilih mobil yang kecil aja sebetulnya. Kan tuh drive lumayan ya? Banget. Kalian ada nggak itu apa tadi kayak bunyi bip-bip itu adalah si blind spot monitornya. Jadi ada motor, mobil, pesepeda, benda apapun itu ya, dia pasti akan bip-bip gitu kan. Kenapa, San? Saya bilang pasti bisa jual. Karena mumpuni banget secara fitur, harga, terus nggak tahu kenapa nih customer Hyundai itu terlebih untuk tipe-tipe tertinggi nih, itu nggak butuh effort sama sekali loh menjualnya. Mereka udah tahu sendiri, review sendiri. Sekarang ini orang-orang tuh lebih kayak lihat YouTube, tahu sendiri, ngelihat, nyari sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu nyari sebenarnya. Jadi saya sudah riset guys dulu sebelum saya masuk Hyundai itu saya sudah riset ya, rupanya tuh Hyundai itu udah bikin pabrik juga ya kan. Terus ya dia berani garansi apa itu yang 1 tahun, buyback waranti juga ya, ada. buyback 3 tahun ada semua. Iya, extended waranti. Diperpanjang tuh warantinya kalau kurang panjang. 5 tahun kurang bisa berpanjang tuh. Bisa ya? Bisa dong. Mau berapa tahun perpanjangannya gitu. Udah cukup oke sebenarnya. Jadi mungkin review ini udah sering banyak yang bikin. Nah sekarang ini kan reviewnya udah yang Sandra punya sendiri gitu loh. Ya kalian tuh kalau misalkan mau ngetes ini sales ini tuh bisa dipercaya apa enggak, yang diomongin tuh benar apa enggak, tanya simpel. Mobil kamu apa? Bener. Iya. Mobil kamu apa? Iya serius. Kamu pakai Hyundai atau enggak? Kan? Ya kan, kalau dia benar-benar ini itu udah niat banget, ya kan. Sandra udah sampai beli. Sebenarnya susah ngomong, ya susah jelasinnya. Saya cuman pesennya gini doang. Jadi kalau kalian misalkan nggak yakin, aduh itu ntar benar nggak ya dan segala macem, cobain aja, test drive langsung ya San ya. Kalau misalnya test drive-nya habis, ya kan lagi dipakai, itu mobil Sandra. Ini mobil Sandra paling aman kayak gitu ya. Iya, udah 17.000. Gue mau cobain fitur lane keeping assist, lane following. Guys, itu gambarnya kalau slow banget berarti belum gue setting ya. Nah ini tuh lepas tangan selama ada belok sendiri loh. Gue udah pernah coba ya. Gue bukannya jelek-jelekin ya. Kemarin gue coba ya brand sebelah ya. Itu nggak berfungsi dengan optimal. Gue nggak adaptif cruise controlnya berfungsi, tapi untuk lane keeping assist, lane following dia nggak berfungsi. Tapi ini kalau di sini nggak ada marka jalan udah hilang. Ya udah kayak gitu. Tapi udah cukup sensitif sih gue bilang. Sandra sering pakai nggak? Pakai banget. Apalagi kalau sambil WhatsApp sama customer lah. Iya. Tapi
Tapi nggak boleh sebenarnya. Tilang, langsung tilang ya. Nggak boleh ya, itu nggak boleh ditiru, Nggak boleh. ya kan? Nah, udah nggak boleh. Kan demi customer kan. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Hari ini saya dipinjemin mobil sama Sandra, ya Halo. kan? Silakan Sandra kenalan sama teman-teman. Halo, aku Sandra, sales consultant Hyundai Pick 1. Iya. Jadi kita mau ngapain sih? Saya mau bikin video pinjem mobilnya Sandra. Saya bakal bahas fitur-fitur yang beneran di mobil ini tuh gimmicks atau beneran kepake, ya. Dan ini mobil punya Sandra sendiri ya. Iya. Tapi sebelum kita review panjang lebar, mungkin Sandra ada mau nitip pesan nggak? Atau nitip promo? Silahkan, monggo. Untuk teman-teman nih yang lagi cari Hyundai, khususnya Hyundai Creta nih, Pak atau Sargejo juga boleh sih sebetulnya. Kita masih ada promo Natal dan Tahun Baru. Mumpung nih masih ada beberapa hari lagi, silahkan langsung kontak Sandra aja, telepon atau datang langsung temuin Sandra di Hyundai Pick 1 dan nanti Sandra kasih promo terbaik deh. Yes. Ya Pak ya? Jadi kalau misalkan pas lagi ada rezeki aja ya. Rezeki dalam artian mudah-mudahan video ini segera tayang ya. Iya. Jadi kita bakal bahas dan ini memang kebetulan mobil punya Sandra sendiri. Ini tipe apa sih San? Ini tipe Prime. Prime yang one tone ya. One tone. Warna ini dragon red. Jadi kalau one tone tuh adalah atapnya merah. Nah kalau yang two tone tuh atapnya hitam semua. Dan ini varian paling tinggi. Harganya berapa San? 408.300. Ya. Tapi saya nggak bakal review panjang-panjang. Saya bakal review fitur-fitur beneran kepake atau gimmicks. Nggak pakai lama, kita langsung review aja yuk. Boleh Pak. Nih, fitur yang pertama, remote-nya ini gimmick nggak fungsinya? Gimmick atau beneran kepake? Sandra pakai nggak? Beneran kepake. Why? Karena gue bisa nyalain mobil tanpa harus ke mobilnya dulu nih, apalagi di parkiran, krek gitu. Jadi gue bisa manasin mobil. Jadi nggak terlalu panas gitu, kepake. Oke. Kita langsung tes ya. Lock dulu, pencet dan tahan tombol hold. Nanti mesinnya akan otomatis langsung nyala. Dan kemarin ada yang ngomong kan, Mas, kalau kayak gini AC-nya dia ikut nyala apa enggak? Tergantung settingan terakhir. Kalau sebelum kalian keluar mobil tuh AC-nya dibiarin nyala, pada saat starter kayak gini dia AC-nya nyala. Betul. Dan kita tes Sandra, apakah mobilnya masih terkunci? Silakan. Masih terkunci dong. Coba dites. Oke, masih terkunci, aman untuk matiin tinggal dari sini aja. Berarti nggak gimmicks ya? Nggak gimmick. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nyalain pakai Blue Link, oke, sekarang lanjut ke Blue Link. Blue Link-nya itu gimmicks atau beneran kepake? Kepake banget. Di bagian mananya? Nyalain AC sama nyalain mesin, kepake banget. Kepake banget. Oh, satu lagi, sama nge-track lokasi kalau di parkiran. Biasa kalau mama kan Suka lupa di mana ya parkir ya, di mana ya gitu. Itu kepake banget serius. Kepake banget. Jadi asal teman-teman tahu, jadi mobil ini khusus mobil apa aja di Hyundai itu yang udah ada Blue Link? Saya lupa. Hampir semua kecuali Staria sama Santa Fe. Staria sama Santa Fe belum ada. Bahkan kemarin yang baru facelift tuh Ioniq udah dikasih. Sudah dikasih. Palisade udah dikasih. Stargazer udah ya kan. Tapi Stargazer nggak semua tipe. Stargazer tuh yang tipe esensial belum ada ya. Iya, belum. Jadi kepake. Nah, kita ngomongin dari looks dulu nih, tampilan. Looksnya kayak gini, ya sebenarnya kalau kayak di RL ini kepake nggak kepake karena ini cuman ya nggak ada manfaatnya juga kan, cuman kelihatan ganteng doang ya ibaratnya. Iya sih, ganteng doang. Kurang. Cuma maksudnya kalau secara looks, menurut saya adalah desainnya out of the box sih. Jadi kalau dari looks kayak gini teman-teman lihat di kamera, ini kan nggak kelihatan kayak DRL kan, tapi ketika dinyalain unlock, dia nanti nyala, tuh nyala, baru kelihatan kan. Dan ini lampunya ini menurut Sandra gimmicks atau nggak lampu? Jadi ntar 30 detik mati sendiri. Gimmicks atau beneran kepake? Sebenarnya kalau lampu yang ini mati gak terlalu kepake. Yang kepake itu justru yang head beam axis-nya. Yang papasan sama lampu jauh untuk sendiri, itu kepake banget. Oke, jadi high beam assist ini udah dilengkapi guys. Jadi kalau misalkan lagi perjalanan jauh di tol gitu kan, di sana kan kosong nih, kalau kosong dia lampunya jauh sendiri. Betul. Tapi kalau di sana papasan ada sama ada mobil, nunduk. Oke. Kita lanjut ke mesin. Mesin itu 900 cc. Matic-nya kan
apa namanya? IVT. IVT. Kepake banget gak sih? Maksudnya beneran apakah senyaman itu? Senyaman itu. Jadi pas kita pindah gigi tuh nggak ada hentakan nut gitu, nggak ada. Oke, Smooth BBM, kita ngomongin BBM nih, irit apa enggak ada segala macam? Banget. 1 banding berapa? Kalau Eko tuh sampai 1:22-23 bisa. Oh iya, pernah paling irit segitu. Kita ngomongin duit-duit juga ya. Pajak berapa setahun? Belum bayar pajak ya? Belum bayar pajak karena baru mau. Ini bulan 2 guys, jadi memang hampir setahun lah ya, 2 bulan lagi 10 bulan. Pajak sekitar berapa? Sekitar 5 jutaan. 5 jutaan ya. Kalau Tangerang mungkin 4 jutaan 4 ya juta kalau sekian. Tangerang. Depok Kurang. Depok berapa kemarin? 4 jutaan? 5 juta hampir, kurang dikit deh. Iya. Jadi teman-teman Depok, Jakarta Timur, Ciracas segala macam beli sama-sama bisa. Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat semua. Lanjut ke biaya. BBM 1 banding berapa? 1:22-23, tapi rata-rata kalau dalam kota nih, aku kerja nih bolak-balik 1:15 kena. Pajak, kok pajak sih? Budget untuk BBM kira-kira sebulan habis berapa, San? Kalau dipakai sama Sandra nih, karena bolak-balik ke rumah customer, ke kantornya jauh banget nih kayak umroh ya kan. Itu bisa habis 1,5 juta atau 2 juta gitu. Iya sama sih, mobilku juga sekitar segitu sih. 1/15 ya, segituan. Sandra, kita cobain fitur ini gimmick apa enggak ya? Kita mendekat nih bawa kunci ya, nggak apa-ngapain, kita mendekat nih. Disambut dulu sama dia? Iya. Disambut. Jadi mungkin gimmick, tapi kayak mobil ini tuh sangat act of service banget ya. Termasuk ya bagian bagasinya sini. Bagasinya itu menurut saya tuh ini salah satu yang penting loh. Jadi kita bisa buka bagasi dari sini. Tapi keempat pintu lainnya masih terkunci. Sandra coba cek. Masih dikunci. Masih kunci. Masih kunci. Buat apa sih? Cewek-cewek nih terutama ya, buat Sandra nih, kalau naruh bagasi, naruh barang di sini, nggak ada orang yang menyelinap masuk dari situ. Betul. Atau sekedar misalkan nongkrong nih di sini, kita nggak perlu khawatir ada orang yang menyelinap ke belakang, ngambil barang dari situ. Itu mungkin bagi kalian terlihat sepele, tapi buat saya itu penting loh, gitu loh. Bahkan di Mazda itu aja nggak semua merek, nggak semua tipe. Mazda itu kemarin saya baru lihat di Mazda 3 hatchback yang harganya 500-an sekian. Ini bahkan dari tipe Trend sekalipun udah ada kan? Udah ada. Itu salah satu yang menurut saya nggak gimmick sih gitu loh. Lanjut ya ke bagian interior ya. Yang saya bakal tanyain kan yang digembar-gemborkan sama si Hyundai itu adalah ventilasi seat di joknya yang sudah kulit ini. Ini gimmick atau beneran kepake? Kepake banget. Peak panas banget loh Pak. Banget. Parkir di luar di Peak itu panas banget dan ini bener-bener ngebantu banget sih. Terus nih gimmick atau beneran kepake? Jujur kalau buat penggunaan sehari-hari gue sih nggak kepake karena panas. Oke. Kalau pakai sunroof, tapi anak gue tuh suka banget Pak. Pasti. Suka banget dan sering nongol-nongol di atas nih. Jadi kepake ya, karena ada anak yang suka. Karena ada beberapa orang tuh kalau beli mobil tuh, ya udah buat anak gue suka deh, atau beliin buat anaknya segala macam gitu. Atau mungkin kalau saya pribadi, saya pasti pakai sih San kalau saya punya. Buat apa? Buat nge-vlog loh, nih taruh di sini enak banget. Ini gimmick nggak sekalian nih? Kita tanyain air purifier-nya. Enggak, karena gue asma. Emang ngaruh? Seberapa ngaruh? Ngaruh banget. Jadi ketika waktu itu tuh teman gue tuh nge-vape tuh di kabin mobil, ternyata dia nyedot sendiri, set. Oh gitu. Langsung bersih. Jadi udaranya ini di sini nih angkanya berubah jadi 1 di 10 nih. Dan nyedot debu sampai bersih banget asli. Oke. Ya ini ya sih kan? Kalian harus tes. Harus itu. Oke. Terakhir nih ya, menurut gua fitur-fitur entertainment-nya ya. Android Auto, Apple CarPlay. Kepake atau enggak? Kepake. Karena gue pakai map, sering nyasar Pak. Sering nyasar kalau kirim mobil, jadi harus pakai map kemana-mana. Jadi nggak ada alasan. Kalau saya pribadi guys, saya pasti pakai. Kalau saya bukan alasannya Sandra, San gitu loh. Sandra tadi saya capture kan pada saat saya janji sama Sandra, fotoin aja, nggak perlu ngomong, nggak perlu banyak ngomong gitu kan. Saya telat, nggak perlu ngomong, cukup kirim fotonya, sorry, udah. Sorry selesai. Udah gitu ketahuan karena di situ sudah ada estimasi nyampe jam berapa, macet apa enggak dan segala macam. Jadi gitu loh.
Oke, speakernya menurut gue nggak gimmicks. Gue sih bakal kepake. Dan ternyata cukup cukup ini ya, kedap. Udah cukup sih kayaknya. Atau teman-teman misalkan mau nambahin apa yang kurang-kurang dari Hyundai Creta ini, boleh saya tambahin fitur-fitur kecil ya. Kayak misalkan, nggak kecil sih, fitur ini kepake banget ya. Kayak misalnya nih, jadi kita nyalain wiper aja, itu tuh ada indikator loh. Kadang-kadang saya pribadi, wipernya tadi udah nyala atau belum ya? Ada indikatornya. Lampunya nyalain tuh ada tuh indikatornya. Itu mungkin terlihat sepele, tapi udah cukup ini. Terus tampil ini kan sudah meter clusternya sudah full digital semua. Kalau kalian nggak suka nih, Sandra izin ya, boleh rubah-rubah ya tuh. Mau tooling to drive tuh kayak gini tuh bisa nih, ya kan? Ini akan berubah sesuai ini. Pada saya rubah nih, eco, normal, sport, tuh berubah semua. Termasuk ada drive traksinya, ada snow, mud, sand. Ini udah lengkap banget sih. Nah guys, udah banyak ya tadi kita bahas fitur-fitur yang menurut gue tadi gue pikir gimmicks apa enggak. Cuma Sandra udah membuktikan ya, dia udah pakai hampir setahun ya. Hampir setahun. Enggak gimmicks ya. Ya selanjutnya nanti kalau misalkan mau nanya-nanya harga, boleh langsung sama Sandra. Silakan, ada titip pesan, titip promo. Iya nih. Kita lagi ada promo nih untuk bulan Desember, promo tahun baru dan Natal dengan bunga 0%, cicilan tanpa DP, juga ya Pak ya, tanpa DP. Ioniq bisa loh tanpa DP, sama Sandra pastinya tapi. Terus pembayaran 50-50 bagi 2, jadi 1 tahun 1 tahun nih. Cuti loh Pak, 11 bulan. Nggak nyicil tiap bulannya? Nggak nyicil, cuma belah 2 aja, masih bisa kok. Gitu. Wih, mantap Terus ya? masih banyak promo lainnya nih. Makanya sebelum unitnya habis nih di akhir tahun ini, kalau bisa sih ya buru-buru pesan sama Sandra nih, ya kan? Ya. Daerah mana aja coveragenya? Kalau Sandra Jabodetabek pasti oke Pak. Nanti kenalan aja sama Sandra ya, misalkan telepon. Misalkan atau sekedar mau servis aja, Mbak Sandra aku udah punya Hyundai tapi misalkan mau servis, bisa dibantu kan? Bisa banget. Bisa Sandra dibantu. bantu pasti. Apalagi kalau mau nanya-nanya mobil ya. Ya wes, videonya sampai di sini dulu. Selanjutnya tektokan sama Sandra aja. Terus kalau misalnya pengen dibuatin video apa, Mas coba bikin POV kereta, POV Stargazer, POV Palisade, komen aja. Dan jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram saya @tugu.ku atau Instagramnya Sandra. Sandramu atau Hyundai Aristapik, atau telepon dan WhatsApp aja di 081 32.000 7090. Oke, sampai di sini dulu videonya. Bye bye.